Masuk angin itu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari loh. Pasti pernah kan merasakan masuk angin? Sebenarnya masuk angin ini penyakit apa sih? Dalam video kali ini kita akan bahas dan mengupas secara tuntas mitos dan juga fakta tentang masuk angin, serta memberikan tips-tips yang menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit ini. Bersama saya Dr. Gama di channel Kata Dokter. Masuk angin adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang merasa tidak enak badan dan seringkali disertai dengan gejala-gejala seperti perut kembung, mual, nyeri perut, atau flu ringan. Secara umum, masyarakat percaya nih bahwa masuk angin itu disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam tubuh, terutama saat cuaca dingin atau setelah terpapar angin. Di dalam dunia medis, sebenarnya istilah masuk angin tadi bukan merupakan diagnosis ya. Gejala-gejala yang dirasakan bisa disebabkan oleh berbagai kondisi medis seperti flu yang disebabkan oleh virus, kemudian gangguan pencernaan, dan juga kelelahan. Penyebab masuk angin bisa bervariasi ya, tergantung dari gejala yang dirasakan. Meskipun istilah ini sebenarnya tidak ada di dalam dunia medis, beberapa hal yang dapat menjelaskan gejala yang sering dihubungkan dengan masuk angin. Yang pertama contohnya gangguan pencernaan, perut kembung, mual, nyeri perut yang biasa disebabkan oleh masalah di lambung dan gas yang berlebih yang dihasilkan oleh lambung atau usus. Nah, kelelahan juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang membuat kamu menjadi lebih mudah terkena penyakit. Kemudian juga bisa karena paparan cuaca yang dingin atau angin yang berhembus terlalu kencang yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman di tubuh karena suhu yang tidak normal. Konsumsi makanan yang tidak seimbang atau banyak mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga berlemak, itu bisa ya berkontribusi pada gejala yang dianggap sebagai masuk angin tadi. Nah, ada juga infeksi virus yang bisa menimbulkan gejala seperti flu, pilek, kemudian infeksi saluran pernafasan akut yang tentunya akan menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh dan seringkali disebut dengan masuk angin. Pijatan tadi, terutama pada area perut dan juga punggung, biasanya bisa meningkatkan sirkulasi darah ya, dan menyebabkan relaksasi otot yang baik tentunya. Kemudian mungkin juga menghasilkan perasaan yang nyaman di dalam tubuh. Nah, dalam beberapa kondisi, pijatan dapat membantu mengeluarkan gas yang terperangkap di dalam organ perut kamu, sehingga meredakan penyakit lambung. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pijat tadi bisa merelaksasi otot-otot yang ada di sekitar area perut dan juga otot-otot yang ada di dalam diafragma, membuatnya menjadi lebih mudah untuk gas dapat bergerak keluar dan ke atas dari bagian tubuh. Nah, pijatan di area perut dengan cara tertentu juga dapat merangsang pergerakan alami dari usus dan membantu memindahkan makanan dan juga gas yang ada dan memicu keinginan untuk sendawa. Kemudian, jika ada akumulasi gas di dalam lambung akibat pencernaan yang tidak sempurna atau makanan yang tidak cocok, biasanya pijatan dengan teknik tertentu juga bisa membantu untuk mempercepat pengeluaran dari gas tadi. Namun, tidak semua orang ya merasakan perbaikan yang sama setelah dipijat, dan pijatannya juga tentunya harus tepat, jangan sembarangan. Dan pengobatan yang paling tepat bergantung kepada penyebab dari gejala masuk angin tadi. Jika gejalanya berlanjut, jangan lupa untuk mengkonsultasikan dengan dokter atau tenaga medis dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar mendapatkan terapi yang lebih tepat. Jadi, jawabannya memijat itu memang bisa membantu merelaksasi otot dan mengeluarkan angin dari dalam perut ya. Dan tentunya harus dipijat dengan cara yang baik dan benar. Nah, saat gejala masuk angin itu terjadi, pastikan ya kita istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas yang terlalu berlebihan. Perbanyak minum air, terutama air hangat, konsumsi makanan sehat yang mudah dicerna dan hindari makanan-makanan yang berat atau terlalu berlemak. Pastikan badan tetap hangat dengan memakai pakaian yang sesuai. Aktivitas yang ringan seperti berjalan santai bisa ya dilakukan. Itu bisa membantu melancarkan peredaran darah dan juga mengurangi ketidaknyamanan. Nah, teman-teman juga bisa membantu mengkompres dengan menggunakan air hangat. Kompres area
area yang nyeri atau tidak nyaman, itu dapat membantu meredakan ketegangan otot dan membantu untuk proses relaksasi dari otot. Mengenai pengobatan tradisional seperti kerokan, itu adalah praktek yang umum ya sebenarnya yang dilakukan, yang menjadi juga budaya di beberapa tempat. Nah, kerokan biasanya digunakan dengan cara menggesekkan koin atau alat lain ke permukaan kulit. Itu dilakukan dengan mengolesi minyak atau balsam. Pada beberapa orang biasanya memang merasa terbantu meredakan ketegangan otot dan juga meningkatkan sirkulasi darah. Tapi jangan salah, sebenarnya itu tidak baik karena menggunakan tekanan yang berlebihan pada kerokan hanya akan bersifat mengalihkan rasa nyeri dari tempat yang lain dan juga tentunya akan merusak elastisitas dari kulit dan akan melebarkan pori-pori dari kulit kamu. Apalagi jika kerokannya sampai menimbulkan kemerahan di kulit seperti bintik-bintik merah. Nah, itu sebenarnya perdarahan yang terjadi di bawah kulit karena kapiler-kapiler tadi yang digosok terlalu kencang dengan menggunakan koin menjadi rusak dan pecah pembuluh darah kapilernya sehingga menimbulkan perdarahan-perdarahan ringan di bawah kulit. Efeknya dapat menimbulkan kerusakan pada kulit kamu. Meskipun rasa nyaman itu datang, tapi tidak bertahan lama karena rasa nyaman itu hanya sugesti dari peralihan rasa nyeri dari tempat yang lain ke bagian nyeri yang digosok oleh kerokan tadi. Jadi sebaiknya jika ada rasa tidak nyaman di tubuh, gejala-gejala seperti panas dalam atau masuk angin, kamu juga bisa langsung berobat ke dokter agar mendapatkan terapi yang lebih tepat. Jangan lupa ya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan dengan gizi seimbang, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral yang cukup. Lalu karbohidrat yang kompleks dan juga serat-serat seperti buah-buahan dan juga sayuran. Hindari makanan-makanan yang berat dan mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna dan berlemak, serta hindari makanan dengan porsi yang terlalu berlebihan. Jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup ya, dengan minum air putih minimal 2 liter sehari. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur dengan rajin olahraga. Istirahat yang cukup juga jangan lupa dilakukan minimal 7-8 jam sehari. Hindari paparan udara yang mengandung polusi atau udara yang suhunya terlalu dingin secara ekstrim atau terlalu panas. Nah, pastikan Anda memakai pakaian yang sesuai dan dapat melindungi tubuh kalian dari suhu yang ekstrim. Hindari ya kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, atau obat-obatan yang tidak diberikan dengan dosis yang tepat atau dengan anjuran dokter, karena hal itu dapat meningkatkan resiko permasalahan kesehatan. Teman-teman juga harus mengurangi stres ya, karena stres dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Jadi penting nih untuk menemukan cara-cara mengelola stres dengan baik, seperti yoga dan hobi-hobi yang menyenangkan. Di beberapa tempat biasanya cuaca dingin itu sering disebut dengan angin ya, angin malam, itu dikaitkan dengan gejala seperti masuk angin atau tidak nyaman di dalam tubuh. Meskipun tadi telah dijelaskan bahwa masuk angin bukan merupakan suatu diagnosis atau penyakit, tapi memiliki kumpulan gejala beberapa rasa tidak nyaman di dalam tubuh. Ada beberapa penjelasan mengenai gimana sih cuaca dingin itu bisa menimbulkan permasalahan pada kesehatan. Yang pertama, cuaca dingin tadi bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ya, dan meningkatkan resiko dari infeksi. Daya tahan tubuh juga menurun pada kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, pada kondisi dingin juga biasanya menyebabkan penularan virus menjadi lebih mudah karena virus biasanya bisa mati pada saat kondisi udara panas seperti pada paparan sinar matahari atau sinar UV yang masuk ke dalam ruangan. Nah, dengan udara yang lembab dan dingin, bakteri dan virus menjadi bertahan lebih lama, suhu tubuh juga bisa menjadi turun karena ada perubahan suhu yang ekstrim tadi, sehingga akan rentan timbul penyakit-penyakit yang muncul karena berbagai faktor tadi. Jadi, kalau kamu memang merasa tidak nyaman pada saat udara dingin atau pada saat angin kencang, jangan lupa untuk melindungi tubuhmu dengan menggunakan pakaian yang sesuai, pakaian yang hangat, dan pakaian yang tertutup tentunya, agar menjaga kulit dan tubuhmu dari paparan angin yang kencang atau udara dingin tadi. Semoga bermanfaat ya Sobat Kata Dokter. Jika kamu punya tips lain untuk mengatasi masuk angin, jangan ragu untuk membagikan di kolom komentar di bawah ini. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!